Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa lagi dikumpulkan oleh Tuhan dalam persekutuan ibadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam ibadah ini kami berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Kami menerima berkat daripada Bapa Surgawi. Karena janji firman-Mu, ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Hari ini kami tidak rugi. Hari ini kami beruntung karena kami beribadah kepadamu Tuhan. Di rumah Tuhan, di tempat persekutuan dengan Bapa Surgawi. Kami merindukan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kuasa. Firman-Mu adalah kekuatan. Berfirmanlah bagi kami semua. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami sambut firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus HaMasiah. Puji Tuhan, kita adalah bilangan orang-orang yang sangat beruntung. Karena kita ada di dalam persekutuan ibadah kepada Tuhan. Setiap saya dan saudara diberi oleh Tuhan waktu dan kesempatan untuk dapat datang dalam persekutuan ibadah. Itu adalah momen yang sangat menguntungkan. Karena janji firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu. Maka dia akan memberkati roti makanan dan air minuman, dan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Jadi salah satu berkat daripada peribadatan kepada Bapa kita di surga, Dia memberkati apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan meluputkan, menjauhkan dari kehidupan yang diancam oleh sakit penyakit. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel waktu mereka dipersiapkan oleh Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan. Tujuan utama adalah supaya bangsa Israel dapat beribadah kepada Bapa Surgawi. Saya dan saudara kalau bisa beribadah seperti saat ini, itu bukan karena rutinisme, tetapi ini adalah anugerah daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi setiap pribadi saya dan saudara datang dalam persekutuan ibadah dan disertai dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh dengan iman dan keyakinan bahwa dalam persekutuan ibadah kita betul-betul diberkati oleh Tuhan, maka beruntunglah kehidupan saya dan saudara. Karena ada juga firman Tuhan katakan,
Percuma mereka beribadah kepadaku, karena mulut mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Jadi mari kekasih-kekasih Tuhan, setiap saya dan saudara datang dalam persekutuan ibadah, mulut kita memuji Tuhan, segenap tubuh kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan yang terlebih utama hati kita betul-betul hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Maka saya dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Saya dan saudara kalau beribadah artinya kita berjumpa dengan pusat sesembahan kita. Kita berjumpa dengan Bapa kita di surga. Kita berjumpa dengan kebenaran firman-Nya. Kita berjumpa dengan air kehidupan, yaitu kuasa Roh Kudus. Beribadah juga seperti saya dan saudara datang di meja makan untuk makan. Kalau saya dan saudara saat ini diundang untuk makan, maka pasti saya dan saudara akan menikmati makanan dan dikenyangkan dengan makanan yang sudah disediakan. Demikian juga dalam persekutuan ibadah. Ada saatnya saya dan saudara memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan kita, dan ada saatnya Tuhan memberi makan bagi saya dan saudara. Jadi ada dua arah yang saling menguntungkan. Kalau saya dan saudara datang beribadah, datanglah mempersembahkan persembahan yang terbaik, yaitu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan dijamin, kalau saya dan saudara sudah menyenangkan hati Tuhan dalam pujian penyembahan, maka Tuhan berdaulat untuk memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Malam hari ini kembali saya dan saudara akan menerima makanan rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dapat kita terima melalui tiga situasi atau tiga keadaan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Jadi perenungan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita, bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita dengar, tetapi kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, saat ini bacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Berita kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita akan bacakan bersama-sama ayat bacaan yang menjadi perenungan kita saat ini. Mari kita bacakan dengan teratur, dengan penuh pemahaman, karena disitulah saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Kita bacakan 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah,
Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari-hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam kitab Wahyu dituliskan ada 7 sidang jemaat. Ketujuh sidang jemaat ini itu adalah menggambarkan kualitas iman orang percaya akhir zaman. Sekali lagi, ungkapan pewahyuan yang ditujukan kepada sidang-sidang jemaat yang tertulis dalam kitab Wahyu itu adalah gambaran tentang kualitas kehidupan iman gereja Tuhan pada akhir zaman. Ada yang model dikatakan di sini dalam kitab Wahyu. Ada model Efesus, ada model Smyrna, ada model Pergamus, ada model Tiatira, ada model Sardis, ada model Philadelphia, dan ada model Laodikia. Kekasih-kekasih Tuhan, 7 model ini, sekali lagi, ini adalah gambaran kualitas iman, kualitas rohani daripada jemaat Tuhan akhir zaman ini. Dari 7 sidang jemaat, dari 7 model ini, 5 ditegur keras oleh Tuhan, dan ada 2 jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Kenapa 2 jemaat ini tidak ditegur keras oleh Tuhan? Karena jemaat kecil diremehkan oleh banyak orang, tetapi dia tetap bertahan dalam masa-masa pengujian. Gereja Tuhan akhir zaman ini harus juga mengalami masa pengujian supaya murni iman kita. Amin. Kalau gereja Tuhan ada di zona nyaman, maka kualitas imannya itu tidak kuat. Saya ambil contoh tumbuhan, kalau banyak diterpa oleh angin, maka urat-urat yang ada di batangnya itu pasti kuat.
saja tumbuhan yang ada di pinggir pantai, tumbuhan yang ada di tanjung-tanjung, dia banyak diterpa oleh angin, maka terbentuklah batang-batang yang kuat karena alam yang membentuknya. Begitu juga kehidupan saya dan saudara dalam hal kehidupan iman. Kalau iman kita banyak diterpa oleh badai, oleh pencobaan, akan menghasilkan iman yang kuat dan iman yang tangguh. Akhir zaman ini Tuhan membutuhkan jemaat Tuhan yang tangguh. Amin. Jemaat Tuhan yang kuat, jemaat Tuhan yang tidak takut dan gentar memasuki masa-masa ujian. Seperti yang terjadi saat ini, kekasih-kekasih Tuhan. Dunia memasuki masa ujian yang besar. Melalui penyakit sampar, penyakit menular. Tetapi bagi saya dan saudara, jangan takut. Jangan terintimidasi. Jangan kita sudah tidak tenang hidup karena ketakutan dengan situasi yang sekarang. Saya mau katakan kekasih-kekasih Tuhan, kalau berbicara virus, di dunia ini ribuan virus. Tetapi yang sangat membahayakan, teror daripada kuasa kegelapan yang mengambil kesempatan pada peristiwa yang terjadi di dunia ini, yang mendatangkan ketakutan, yang mendatangkan intimidasi, yang mendatangkan kecemasan dan kekhawatiran. Itu yang lebih berbahaya, saudara-saudara. Itu yang lebih berbahaya. Bukan penyakit yang berbahaya saat ini, tetapi intimidasi daripada setan yang memanfaatkan situasi yang sementara dialami oleh dunia ini, yang mendatangkan ketakutan yang sangat luar biasa. Itu yang lebih berbahaya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita mau berdiri sebagai pribadi yang tidak takut dan gentar menghadapi tantangan. Karena ada jaminan daripada Tuhan. Ada jaminan daripada Tuhan. Jemaat yang berikut yang beroleh kekuatan daripada Tuhan itu adalah jemaat Philadelphia. Apa arti Philadelphia? Kasih persaudaraan. Kehidupan saya dan saudara dibawa oleh Tuhan dalam komunitas orang yang percaya, dalam komunitas jemaat Tuhan, harus diwarnai dengan kasih persaudaraan. Saling mengasihi satu sama lain, saling memberkati satu sama lain. Karena kasih itu tidak berkesudahan. Amin. Percuma saya dan saudara dalam persekutuan jemaat bertahun-tahun, kalau saya dan saudara tidak memiliki kasih persaudaraan. Kasih ada dua arah. Kasih secara vertikal,
dan kasih secara horizontal. Hukum yang terutama bagi iman saya dan saudara adalah hukum kasih. Itulah hukum yang terutama. Kalau di negara kita, hukum yang tertinggi yang menjadi dasar dari segala dasar hukum itu adalah Pancasila. Dari Pancasila lahirlah Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada pembukaan, ada batang tubuh, dan ada aturan-aturan peralihan dan aturan tambahan. Tapi yang tertinggi adalah Pancasila. Kemudian dari Undang-Undang Dasar 45 turunlah undang-undang. Banyak yang diproduksi, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Itulah undang-undang. Nah, dalam hukum iman saya dan saudara, hukum yang tertinggi adalah hukum kasih. Dan di dalam hukum kasih ada dua sila. Sila secara vertikal dan sila secara horizontal. Secara vertikal diperintahkan, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi hukum yang terutama mengasihi Bapa Yahweh Elohim. Tetapi itu tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kasih itu kalau hanya secara vertikal. Kita harus juga melaksanakan hukum yang kedua, sila yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang mewarnai kehidupan jemaat Philadelphia. Jemaat yang diwarnai dengan kasih persaudaraan. Saya dan saudara sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus HaMasiah, karena dialah pribadi yang membawa kasih dari sorga untuk seluruh umat manusia, termasuk saya dan saudara. Ingat, Tuhan Yesus HaMasiah mengasihi seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya. Itu dikasihi oleh Yeshua HaMasiah. Yeshua HaMasiah bukan hanya sekedar mengasihi saya dan saudara sebagai orang Kristen, tetapi Yeshua HaMasiah mengasihi seluruh umat manusia. Siapapun dia, dosa merah seperti kermisi, kalau datang minta ampun kepada Yeshua HaMasiah, akan menjadi putih seperti salju. Saya dan saudara bersyukur ada imam besar kita bukan datang dari manusia, bukan datang dari suku tertentu, bukan datang dari Timur Tengah, tetapi imam besar saya dan saudara datang dari sorga. Itulah Tuhan Yeshua HaMasiah. Di dunia ini bagi saya dan saudara tidak ada lagi imam besar, atau istilah sekarang imam jumbo. Di dunia ini bagi saya dan saudara,
Imam besar kita adalah imam besar yang sudah melintasi langit bumi, dan itulah Yeshua HaMasyiah. Dan bagaimana pengajaran daripada Yeshua HaMasyiah? Intinya, sentralnya adalah kasih. Jadi pengikut Yeshua HaMasyiah jangan membenci sesama. Musuh sekalipun dikasihi. Amin. Musuh sekalipun dikasihi. Dan kasih itu menghilangkan ketakutan. Dunia saat ini dilanda dengan ketakutan. Dan untuk supaya kita terhindar daripada ketakutan, kecemasan, penuhilah hati kita dengan kasih vertikal dan kasih yang horizontal. Kalau hati kita itu penuh dengan hukum kasih, dijamin seperti nyanyian katakan. Coba kita angkat pujian, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing jalanku. Di tiap langkahku tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat Tuhan, kalau kita mengasihi Bapa kita di surga, tangan kita dipegang oleh tangannya yang kuat. Amin. Kalau tangan saya dan saudara, hidup saya dan saudara dipegang oleh tangan yang kuat, apa perasaan kita? Apakah takut? Apakah cemas? Apakah khawatir? Kalau dipegang oleh tangan Tuhan yang membawa pada kemenangan, maka saya dan saudara hanya katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tangan saya dan saudara dipegang oleh tangan Tuhan. Amin. Jangan takut. Mari kita membaca ayat yang terakhir dalam bacaan kita.
Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 saja. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada waktu di mana dunia dilanda dengan pencobaan. Tetapi ada jaminan daripada Tuhan. Orang yang setia kepada firman-Nya dan tekun menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan katakan, Aku pun melindungi engkau. Luar biasa ini janji Tuhan. Orang yang dilindungi oleh Tuhan adalah orang-orang yang tekun menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Banyak yang terjadi sekarang karena selalu berpikir, kapan mau Tuhan datang? Dari dulu sudah dikatakan Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Sudah tahun 2020 belum datang-datang juga. Saudara-saudara, kenapa belum datang? Karena Tuhan masih mengasihi dunia ini. Tuhan masih mengasihi umat manusia supaya lebih banyak lagi orang masuk kerajaan surga. Saya dan saudara jangan egois. Saya dan saudara sudah bertobat beberapa tahun yang lalu. Lalu dengan harapan segeralah Tuhan datang. Kalau sampai saat ini Tuhan belum datang, kita dituntut untuk tekun menantikan. Amin. Bukan kita bosan menantikannya. Jangan saudara-saudara. Jangan kita berprinsip, Tuhan yang tidak datang-datang. Tetaplah tekun menantikan kedatangan Tuhan. Karena Tuhan katakan, orang yang tekun menantikan kedatangannya, Tuhan bertanggung jawab untuk melindunginya. Kita berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Orang yang tekun menantikan artinya setiap waktu, setiap saat selalu berpikir bahwa satu waktu Yeshua HaMasiah akan datang pada kali yang kedua. Kita jangan berprinsip Tuhan sudah tidak datang-datang lagi, dan akhirnya kita jatuh dalam kelemahan. Seperti yang digambarkan di dalam firman Tuhan, ada 10 gadis yang menantikan kedatangan mempelai. 5 gadis yang bijaksana tetap tekun menantikan kedatangan mempelai. Tapi ada 5 gadis yang bodoh. Mereka bosan menantikan kedatangannya. Dan akhirnya kehabisan minyak, kehabisan kekuatan, kehabisan terang. Dan akhirnya gagal dalam penantian. Gagal menjemput mempelai datang. Kepada saya dan saudara, posisikan kehidupan kita seperti 5 gadis yang bijaksana. Tetap setia. Jangan katakan, Tuhan saya sudah mau tua, kenapa Tuhan belum datang-datang? Kalau Tuhan belum datang sampai saat ini, artinya masih banyak orang yang diselamatkan. Kalau Tuhan belum datang untuk menjemput gereja Tuhan secara universal, ada penjemputan secara pribadi, lepas pribadi, melalui peristiwa kematian. Amin. Oleh sebab itu Tuhan tuntut, tetaplah setia sampai langkah terakhir. Jangan karena kita berprinsip, wah sudahlah, Tuhan datang-datang, kita akan jatuh dalam dosa, jatuh dalam kelemahan, dan akhirnya Tuhan datang
secara pribadi kepada yang bersangkutan. Apa yang dia hadapi, Tuhan katakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Ini banyak yang terjadi demikian. Karena sudah bosan menantikan kedatangan Yeshua HaMasiah pada kali yang kedua, jatuhlah dalam kelemahan. Dan pada saat dia lemah, Tuhan datang secara pribadi di dalam hidupnya. Tetapi kepada saya dan saudara, Tuhan ingatkan, jika kita tekun menantikan kedatangan, apakah kedatangannya secara universal atau kedatangannya secara pribadi, lepas pribadi, maka Tuhan katakan, aku melindungi engkau dari hari-hari pencobaan. Kita dilindungi oleh Tuhan, amin. Kalau orang yang dilindungi oleh Tuhan mau masuk dapur perapian sekalipun, jangan takut, karena di sanalah pertolongan Tuhan terjadi. Mau masuk di dalam gua singa, jangan gentar, karena di sanalah pembelaan dan keselamatan daripada Tuhan terjadi. Asalkan bagi saya dan saudara tetap setia dalam menantikan kedatangan Tuhan bagi pribadi kita atau kedatangan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Ada keluputan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Setialah sampai langkah terakhir. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2021. Tuhan selalu ingatkan, waktu-waktu yang ada di depan adalah waktu yang sangat diwarnai dengan berbagai kesusahan. Mari kita setia terus. Jangan kita dinina bobokkan oleh keadaan zaman ini. Tetapi persembahkan hidup kepada Tuhan. Jangan bermain-main di dalam dosa. Tetapi hiduplah sebagai orang yang setia sampai langkah terakhir. Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Haleluya.